Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilanusi dengan NIM 151420099. Perkenalkan, nama saya Sabrina Gobel dengan NIM 151420086 dari kelas 3C PGSD. Pengertian kurikulum Permen nomor 37 tahun 2018. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 37 tahun 2018. Ini merupakan perubahan atas Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti KI dan kompetensi dasar KD, yang di dalamnya menyebutkan beberapa KI dan KD semua mata pelajaran dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah. Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013. Pada pendidikan dasar dan menengah diubah, yaitu di antara pasal 2 dan pasal 3 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 2A. Menganalisis kurikulum Permen nomor 37 tahun 2018. Cara menganalisis kurikulum Permen nomor 37 tahun 2018, misalnya pada buku pelajaran IPA pada kelas 4 SD berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2017 tentang sistem pembuktian, dijelaskan bahwa buku teks pembelajaran terdiri dari buku teks utama dan buku teks pendamping. Buku teks pembelajaran hendaknya berisi uraian bahan tentang mata pelajaran yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi. Buku teks pelajaran harus sejalan dengan kurikulum 2013 dan mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang tertuang dalam Permendikbud tahun nomor 24 tahun 2016 diperbarui menjadi Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Materi IPA merupakan yang harus dikuasai oleh siswa dalam pembelajaran yang mana dalam kurikulum 2013 materi IPA dikemas dalam bahan ajar yang berupa buku teks tematik terpadu. Materi IPA dalam buku teks tematik terpadu disusun secara sistematis sebagaimana tuntutan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pengusahaan materi pembelajaran IPA untuk sekolah dasar dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa mengenal alam sekitar dan apa saja yang terdapat di dalamnya, agar siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan siswa. Pengertian kurikulum Permen nomor 18 tahun 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 ini merupakan tentang silabus pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, agar terciptanya kondisi yang aman ketika masa orientasi siswa. Pihak sekolah, baik kepala sekolah maupun guru serta pihak lainnya, harus memahami Permendikbud nomor 18 tahun 2020 perihal pengenalan lingkungan sekolah. Pengenalan lingkungan sekolah bertujuan untuk mengenali potensi diri siswa baru, membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, dapat menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Kemudian, dapat mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Dan yang terakhir, dapat menumbuhkan perilaku positif. Adapun kegiatan pengenalan lingkungan sekolah meliputi kegiatan wajib dan kegiatan pilihan. Kegiatan wajib dan kegiatan pilihan sesuai dengan silabus pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian menganalisis kurikulum Permen nomor 18 tahun 2020. Cara menganalisis Permen nomor 18 tahun 2020 melalui program pengenalan lingkungan sekolah itu, misalnya menganalisis mengenai integritas nilai-nilai pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus,
Tujuan dari pelaksanaan program pengenalan lingkungan adalah untuk mempraktekkan secara langsung apa yang telah peserta didik dapatkan di kelas. Jadi, anak-anak dapat melihat secara real apa yang dipelajarinya di kelas. Dan harapannya nanti ketika anak-anak berada di rumah atau di lingkungan manapun, mereka dapat mengaplikasikan apa yang telah didapat dari kegiatan pengenalan lingkungan tersebut. Kemudian, pengenalan lingkungan sekolah dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik dengan memadukan materi yang didapatkan di kelas kemudian dipraktikkan secara langsung melalui program pengenalan lingkungan. Proses pelaksanaan program pengenalan lingkungan ini disesuaikan dengan usia perkembangan peserta didik. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat peserta didik dari kelas pemula dapat mengenal terlebih dahulu simbol dari kebanggaan dari kota tempat tinggalnya. Sedangkan untuk kelas tinggi, mereka akan bertambah pengetahuannya mengenai sejarah kebudayaan Islam khususnya di kota Kudus. Kemudian ada beberapa tempat yang telah dikunjungi, diharapkan dapat meningkatkan perkembangan diri kepada peserta didik, baik itu kognitif, afektif, serta psikomotor. Karena pada setiap lokasi pada dasarnya mempunyai nilai keagamaan yang dapat diintegrasikan melalui kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Sebelum praktek ke lapangan secara langsung, wali kelas akan memberikan cara-caranya atau yang dikenal dengan tutorial. Contohnya, pada proses pembuatan boneka. Pada proses pembuatan boneka, siswa dilibatkan langsung dan ikut merasakan susahnya membuat boneka. Jadi dari situlah terintegrasi sikap sabar, kreatif, teliti, dan menghargai proses. Selain itu juga terselip nilai kewirausahaan pada peserta didik. Dalam menjelaskan materi terhadap peserta didik melalui program pengenalan lingkungan, dibutuhkan adanya beberapa alat yang termasuk dalam sarana prasarana sekolah. Adanya pembekalan materi sebelum proses kegiatan, program pengenalan lingkungan diharapkan dapat memberikan bayangan kepada anak mengenai gambaran yang akan dilakukan di lapangan nanti. Jadi dapat dianalisis bahwa melakukan pengenalan lingkungan sekolah ini mempunyai hambatan dan faktor pendukungnya. Dapat diketahui bahwa hambatan yang dialami dari segi pendidik adalah ketika pengintegrasian nilai pendidikan agama Islam kepada peserta didik lebih kepada penguasaan materi, mengkondisikan peserta didik, dan strategi yang baik dalam penyampaian. Kemudian kesulitan yang dialami peserta didik ketika pelaksanaan integrasi nilai-nilai pendidikan agama Islam ialah lebih kepada pemahaman dan penafsiran peserta didik mengenai materi yang telah diajarkan. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu adalah dalam integrasi nilai pendidikan agama Islam antara lain adalah dari guru. Dari guru dalam menyampaikan materi kepada anak lebih mudah dengan melihat secara real. Dari siswanya sendiri senang mengikuti kegiatan tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya pembelajaran ini di lingkungan memberikan motivasi belajar terhadap diri anak.